Sampai slide 12 tadi. Oh ya udah sampai 12 ya. Slide 12. Oh berarti kemarin ini baru ya. Ya. Kemarin udah dijelaskan 3 jenis ini. Sudah apa belum? Bedanya. Udah apa belum? Ragu-ragu. Kemarin udah Ustazah. Udah paham ya? An-nasab ilal ismil maksur wa ilal ismil mangkus wa ilal ismil mamdud. Kama arafna al ismul maksur ismun maktumun bi alif wal ismul mangkus ismun maktumun bil ya wal ismul mamdud maktumun bi alif wa hamzah ya. Sudah kita pahami. Sekarang kita langsung ke bagaimana cara menasabkan isim-isim yang diakhiri oleh ciri-ciri khas tertentu ya. Karena dia itu ada yang memang bisa diberi harakat, tapi yang dua ini maksur dengan mangkus tuh nggak ada harakat akhirnya. Maka itu agak repot. Tapi mamdud pun ada aturan lain yang harus kita pahami. Kama arafna annan nasab hada bi ilhaqi al-ya'il musyaddada fi akhiril ism ya wa kusira ma qablal ya. Ya. Jadi kita udah paham bahwa nasab itu adalah dengan menambahkan ya musyaddadah, ya bertasydid di akhir sebuah kata benda, kemudian dikasrahkan sebelum akhir. Itu adalah kaidah umum. Ya. Nah, tapi tidak semua isim itu sama. Nah, sangat ditentukan oleh kondisi isim masing-masing. Maka kita lihat langsung ke an-nasab ilal ismil maksur. Ya. Ini di dalam slide ini kaidah duluan ya. Biasanya kalau kita belajar contoh dulu baru kaidah ya. Tapi nggak apa-apa. Kita lihat dulu bahwa di dalam nasab ilal ismil maksur ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. 1, 2, 3. Idza aradna an-nasab ilal ismil maksur fa'alaina. Yang pertama apa? In kanatil alifu salisatan faqulibatil alif wawan. Ternyata di sini masalah posisi ya. Tadi dikatakan bahwa isim maksur ada isim yang diakhiri oleh alif. Sekarang alifnya itu berada di mana gitu. Yang paling ini berada paling apa itu namanya? Paling rendah itu berada pada huruf ketiga. Ya, artinya ada 2 huruf sahih sebelumnya gitu. Dan dan alif itu berada pada huruf ketiga, maka kalau kondisi seperti ini, maka alifnya itu kulibatil waw. Kulibat wawan. Wakulibatil alif wawan. Maka awal udah pasti kalau dia alifnya itu berada di huruf ketiga. Semuanya itu adalah masalah di mana letak alif. Sedangkan yang kedua, ingkanatil alif rabi'atan. Kalau alifnya berada pada huruf keempat. Nah, cuma huruf keempat ini ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, sakinan sani kalimatiha. Pertama, sakinan. Ya. Kalau huruf keduanya mati, alifnya berada pada huruf ketiga, berarti sebelum alif itu hurufnya sakinah, sukun. Nah, kalau dia sukun, maka pilihannya ada 3 macam. Takunu, qad takunu biqalbil alif wawan,
boleh alifnya diganti dengan waw. Wa qad takunu bihadzfil alif, boleh juga alifnya dibuang. Kemudian wa qad takunu bi ziyadatil waw ba'dal alif. Boleh juga dengan menambahkan waw sesudah alif, baru nanti setelah itu ditambah ya musyaddadah. Nanti akan kita lihat contoh di belakang. Sedangkan yang ketiga, ingkanat in waqa'at rabi'atan. Tadi tetap juga rabi'atan, tadi ini juga rabi'atan. Tapi kalau yang tadi sakinan, kalau ini mutaharrikan. Berarti sebelum alifnya berharakat, mutaharrikan sani kalimatiha. Bukan sebelum, kalau rabi'atan, saninya berarti bukan sebelum alif ya. Kalau rabi'atan, berarti huruf keduanya, ya huruf kedua, sudah itu ada lagi huruf ketiga, itu baru alif ya. Ya itu maksudnya ya, salah saya tadi. Bukan sebelum alif. Ya tapi sebelum alifnya itu, kalau ada huruf kedua, karena dia yang keempat, berarti huruf keduanya itu sakin, maka tadi ada 3 pilihan. Tapi kalau dia mutaharrikan, berharakat, atau, nah ini hampir sama ya, atau waqa'at khamisatan aw sadisatan fahuzibatil alif. Jadi kalau dia huruf keempat berada di pada huruf keempat, huruf keduanya berharakat, maka alifnya dibuang baru ditambah ya musyaddadah. Begitu juga kalau dia berada pada huruf kelima, alifnya berada pada huruf kelima atau huruf keenam, maka alifnya dibuang baru ditambah dengan ya musyaddadah. Nah, mari kita lihat contoh ya. Ini seperti kata ini riba ya, riba. Riba itu isim ya, isim maksur yang di belakangnya maktumun bi alif dan alifnya berada pada huruf ketiga. Jadi sebelumnya hanya ada 2 huruf riba gitu ya. Maka dalam kondisi ini alifnya pasti diganti dengan waw, nggak ada pilihan lain ya. Maka dia menjadi ribawiyun. Itu sudah sering kita mendengar di Indonesia itu masalah bank ya. Masalah bunga bank itu termasuk riba, maka atau disebut apa namanya ekonomi ribawi. Udah banyak kita dengar istilah-istilah itu ya. Masuk ke dalam kosakata di dalam bahasa Indonesia, ribawi ya. Ya, ini jelas ya. Ada nama orang misalnya Ridho, gitu si Ridho gitu ya. Alif juga di huruf ketiga gitu. Nah, itu maka kalau ada keturunan si Ridho ya atau kelompoknya gitu misalnya, maka dia menjadi Ridhawi gitu ya. Misalnya ya. Sudah? Tadi yang kedua. Yang kedua ini dia. Kalau alifnya berada pada huruf keempat, tapi huruf keduanya mati. Kisra. Kisra. Ya. Maka alifnya ini bisa 3 kemungkinan. Nah, ini saya langsung dulu ke belakang. Soalnya di sini hanya 1 dibuat. Nah, di belakang kelihatan. Kisra. Maka isim mansubnya adalah bisa. Kisrawi. Artinya alifnya diganti waw. Ya. Itu baru tambah ya nisbah. Ya, kulibal alif, kulibatil ini ya, kulibatil alif. Ini salah juga nih, wawan tulisannya ya. Mau apa? Mau betulin nggak jadi-jadi. Atau alifnya dibuang sehingga dia menjadi kisriyun. Ya, alif ini dibuang itu langsung. Cuma tetap sebelum ya apa namanya? Ya mansub ini, ya nasab ini harus berakat kasrah. Ini juga kayak gini, kalau ini ra-nya tetap kisra karena yang kasrah wawnya nanti. Tapi kalau ini ganti jadinya dari kisra menjadi kisriyun. Ya. Atau katanya sesudah alif ditambah waw. Cuma tulisannya tentu alif di sini. Kalau ini alifnya berubah ya, tiba di sini alifnya berubah menjadi alif, benar. Maka baru ditambah dengan waw. Sehingga dia menjadi kisrawiyun.
Kisrawiyun. Jadi ada tiga kemungkinan. Ini dia alifnya berada pada huruf keempat dan huruf keduanya mati. Ini contoh nama kota di utara Madinah ya, kalau nggak salah saya. Abha. Ya, itu juga alifnya berada pada huruf keempat. Maka dia bisa tiga kemungkinan. Alifnya diganti waw menjadi abhawiyun, atau alifnya dibuang sehingga menjadi abhiyun, atau ditambah waw sesudah alif sehingga menjadi abhawiyun. Jadi ada tiga pilihan. Nah, ini yang sangat membingungkan kita karena ada pilihannya tiga, gitu ya. Kita kembali ke belakang. Ya, ini kaidah yang ketiga ini. Jadi ini riba ini kaidah 1, kisra kaidah 2, tapi contohnya di sini 1 disambung ke belakang. Nah, sekarang ini udah kaidah yang ketiga, atau bagaimana cara menasabkan isim maksur dengan cara yang ketiga. Yang pertama, huruf alifnya berada di huruf keempat, tapi huruf keduanya berharakat. Ini seperti Kanada, ya. Huruf keduanya non, itu berharakat. Ya. Atau dia berada pada huruf kelima, Faransa, itu alifnya berada pada huruf kelima. Amerika, ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Alifnya berada di keenam. Nigeria, ini malah 1, 2. Ini ya, Nigeria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malah alifnya berada di urutan ke-7 gitu. Sama itu dengan Indonesia, itu juga urutan ke-7. Jadi yang penting kalau alifnya berada pada huruf keempat dan huruf keduanya berharakat, itu sama saja kalau alifnya berada pada selebih 4, ya 5, 6, 7, atau mungkin ada kosakata nama kota yang melebihi gitu, tapi alif di belakangnya. Maka yang penting dalam kondisi ini semua alif itu menjadi hilang, dibuang. Sehingga menjadi Kanada, orang Kanada menjadi Kanadiun. Faransa, orang Perancis menjadi Faransiyun. Ya. Amerika, Amerikiyun. Nigeria menjadi Nigeriyun. Indonesia menjadi Indonesian. Udah selesai itu konsep dari bagaimana cara menisbahkan, menasabkan isim maksur. Jadi ada 3 yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kalau alifnya dalam posisi alif, gak ada pilihan. Posisi alif. Posisi ketiga, alifnya berada pada posisi ketiga, maka nggak ada pilihan, alifnya diganti waw saja. Tapi kalau dia berada pada huruf keempat, alifnya, nah kita lihat dulu apakah huruf keduanya berharakat atau sakinah. Gitu. Kalau ada sakinah, itu baru ada 3 pilihan. Ya, bisa alifnya diganti waw, bisa alifnya dibuang, atau sesudah alif ditambah waw lagi baru ditambahkan ya musyaddadah. Tapi kalau dia berada pada huruf keempat, huruf keduanya berharakat, atau pada huruf kelima, huruf keenam, ketujuh, selanjutnya, maka alifnya dibuang langsung setelah dibuang langsung dimasukkan ya nisbah. Ada lagi, ya. Jadi yang ribet itu hanya pada kalau dia berada pada huruf keempat, yang huruf keduanya mati. Ada 3 pilihan. Ya. Ini sengaja untuk melihat yang 3 macam tadi. Ya. Dah selesai itu kajian bagaimana cara menasabkan isim maksur. Nggak ada yang lain lagi. Sekarang kita masuk kepada cara menasabkan isim mangkus. Ya. Ternyata ada 3 kaidah juga. Gitu ya. Jadi ini selalu yang diperhatikan adalah masalah posisi. Dia pada huruf keberapa. Kalau di tadi alif pada huruf keberapa, kalau ini ya-nya pada huruf keberapa. Ini juga gitu.
Yang pertama, in kanatil ya'ul manqusah taqa'u salisatan fil kalimah tuqlabu wawan maksurah au maftuhan ma qablaha. Ya, maka kalau dia berada pada huruf ketiga ya sama saja diganti dengan waw, ya. Sama ya-nya diganti dengan waw, ya. Apakah sebelumnya itu apakah dia berharakat kasrah kah besar fathah, tapi yang pasti sebelum ya musyaddadah pasti nanti diubah menjadi kasrah, gitu. Sekarang ya. Yang kedua, in kanat taqa'u rabi'atan tuhzaful ya au tuqlabu wawan. Kalau dia berada pada posisi huruf keempat, maka sini pilihannya boleh dibuang atau boleh diganti waw. Jadi boleh ya-nya itu dibuang atau ya-nya diganti waw. Tapi kalau dia berada pada huruf kelima, ingkanat panjangnya. Taqa'u khamisatan au sadisatan fatuhzaful ya al-manqusah. Jadi kalau dia berada pada huruf kelima dan keenam pasti hanya dibuang ya-nya baru ditambah ya nisbah. Jadi ini seperti kata ar-radhi. Ya, ar-radhi itu kalau mungkin ini nama orang ya, asyaji, ar-radhi, maka caranya ya-nya ini diganti waw sehingga menjadi ar-radhawi. Ya, ar-radhawi. Ya. Tadi dotnya ini kasrah terpaksa diubah menjadi fathah, yang kasrahnya wawnya menjadi ar-radhawi. Ya. Kemudian asyaji, ya, menjadi asyajawi. Jadi di sini dia berada pada huruf ketiga pasti hanya diganti waw. Kalau dia berada pada huruf keempat ada dua pilihan. Al-qadhi, ya. Alif lamnya jangan dihitung ya, yang dihitung dari qafnya aja. Qaf, alif, dot, ya. Al-qadhi, maka dia bisa al-qadhiyu atau al-qadawiyu. Tapi kalau dia berada pada huruf kelima dan keenam, maka langsung dibuang dan kemudian baru diletakkan ya musyaddadah. Al-muhtadi, dibuang dulu ya-nya, kemudian baru menjadi al-muhtadiyu. Ya. Al-mustaqsi menjadi al-mustaqsiyu. Jadi agak simpel ya kalau isim mangkus ya dibanding dengan isim maksur ya. Ingat, kalau dia berada pada huruf ketiga pasti diganti waw. Kalau dia berada di huruf keempat ada dua kemungkinan. Bisa dibuang, bisa diganti waw. Kalau dia berada pada huruf kelima dan enam dibuang semua. Baru ditambah ya musyaddadah. Lebih simpel kaidah untuk isim mangkus. Sekarang bagaimana isim mamdud? Nah ini agak ribet juga kita mengingatnya ini. Ya. Ya tetap ada tiga kaidahnya gitu ya. Karena isim mamdud itu ada yang kan kaidahnya semua ismun makhtumun bi alif wa hamzah. Nanti otak kita berpikir dulu alifnya alif taknis apa bukan gitu ya. Nah, itu yang jadi problema. Kemudian ada juga kita harus memikirkan hamzahnya munqalabah atau asliyah. Nah, itu yang jadi Jadi ada satu yang dilihat adalah alifnya, yang nomor dua dan tiga itu ada yang dilihat adalah hamzahnya. Nomor satu ini, ingkanatil alif lit ta'nis. Kalau alifnya itu, kan waktu kita belajar apa kemarin, kita mengenal ada istilah alif ta'nis mamdudah ya. Waktu itu juga ada alif ta'nis maksurah. Tapi yang di sini yang kita lihat adalah alif ta'nis mamdudah. Ini contohnya tentu yang ada muzakarnya seperti kata hamro itu muzakarnya ada ahmar, maka alifnya di situ namanya alif ta'nis mamdudah gitu ya, alif ta'nis mamdudah. Nah, bagaimana kalau dia di dalam kata itu ada alif ta'nis mamdudah, maka
Faqulibatil hamzah wawan indan nasab. Kalau alifnya alif ta'nis, tapi yang diganti bukan alifnya, tapi yang diganti hamzahnya. Ini repotnya gitu ya. Seperti hamra. Ini hamra ini alif ta'nis ini. Maka yang diganti itu bukan alifnya, alifnya tetap, tapi yang diganti hamzahnya menjadi hamrawiyun. Nah, kan ribet gitu namanya ya. Maksurah ini salah lagi nih. Ini mamdudah ya. Aduh. Saya kurang teliti menulisnya ya. Ini harusnya al-hamzah ba'dal alif ta'nis mamdudah. Sudah, kita kembali ke belakang tadi ya. Itu yang pertama. Jadi misalnya apa lagi? Hamra. Bagaimana? Misalkan ada nama orang si Hamra gitu ya. Maka dia menjadi hamrawiyun ya. Baydawiyun, saudawiyun, itu dan seterusnya ya. Ingkanat, nah ini ingkanatil hamzah asliyah baqiyat fin nasab. Kalau tadi mata kita ke alifnya ya. Tapi yang diubah hamzahnya. Kalau ini kita melihat hamzahnya itu asli atau munqalabah. Memang asalnya hamzah atau hamzahnya itu hamzah pengganti gitu. Kalau dia asli maka tetap aja seperti itu, nggak ada diganti-ganti gitu. Seperti pada kata insya gitu ya. Ini kan dari ansya'a yunsyi'u insya gitu. Yang bersifat insya maka kita menyebutnya langsung sesudah hamzahnya langsung aja ya nisbah. Insya'iyun. Ini karena hamzahnya asli gitu ya. Tapi kalau ingkanatil hamzah munqalabah minal asl wawan kanat amyaan baqiyat indan nasab au qulibat wawan. Kalau hamzahnya itu asli, bukan. Kalau hamzahnya itu pengganti dari asli, apakah dia pengganti dari waw atau pengganti dari ya? Maka ada dua kemungkinan. Boleh langsung seperti itu kita nisbahkan atau hamzahnya diganti waw. Ini dari imla, ini dari bukan dari amla'a ya, ini amla yumli gitu ya. Itu hamzahnya ini berasal dari itu dari waw atau dari ya amla yumli. Mujaradnya apa itu? Mala apa ya? Nah, coba deh cari, lupa saya. Kalau kita anggap aja ini misalnya hamzahnya berasal dari ya, maka karena ini bukan asli, maka dia boleh saja kita buat menjadi imla'iyun. Ini pakai tasdid ya. Atau imlawiyun. Artinya hamzahnya bisa tetap seperti ini atau hamzahnya diganti waw. Ini kalau kebetulan hamzahnya berasal dari ya. Kalau walaupun dia berasal dari waw. Misalnya doa itu kan dari da'a ya do'u gitu. Maka du'awun. Maka ini berasal dari waw. Nah, yang pasti dia bukan asli tapi munqalabah. Maka dia boleh dibaca du'aiyun atau du'awiyun. Artinya hamzahnya tetap atau hamzahnya diganti waw. Ribetnya di situ tuh. Kalau ada pilihan-pilihan. Si mamdud ini ribetnya apa? Pertama kita harus tahu dulu alifnya itu alif ta'nis apa bukan. Gitu ya. Itu satu. Kemudian kita harus melihat hamzahnya. Hamzahnya asliyah atau munqalabah. Cuma anehnya yang diganti itu semua adalah hamzah gitu. Kalau memang dia diganti gitu ya. Kalau di sini
Taknis tadi kalau dia sebelum hamzahnya alif taknis, maka hamzahnya diganti waw. Kalau hamzahnya asli, siapa yang tahu alif ini alif apa namanya? Kalau ini namanya alif taknis. Kalau ini alif apa namanya? Yuk, insya. Alif zaidah bisa juga alif masdar namanya. Karena di dalam masdar pasti ada alif gitu ya. Ya. Nah, maka kalau ada alif ini apalagi dalam pola afala yuf'ilu if'al gitu. Maka alifnya boleh dikatakan alif masdar atau apa? Alif zaidah ya. Alif masdar itu zaidah. Dia datangnya karena dia bentuk masdar baru dia ada. Sebelum ada masdar nggak ada alif gitu ya. Nggak cukup kita hanya mengatakan huruf mat gitu, tidak ya. Ini semuanya gitu. Alif masdar ya. Ya. Jadi beda dengan kalau ini alif taknis ya, alif taknis mamdudah. Kalau ini alif masdar, alif masdar, alif masdar ya. Nah, kalau ini yang jadi problema adalah hamzahnya. Apakah hamzahnya asli atau munqalabah? Kalau di asli nggak boleh diganti-ganti. Namanya juga asli gitu. Tapi kalau munqalabah hamzahnya pilihannya boleh seperti itu atau boleh diganti waw. Nah, walaupun dia berasal dari ya, jangan diganti dengan ya gitu ya. Tapi bukan dikembalikan ke asal, tetapi semuanya hamzahnya diganti waw. Ya, selesai mengenai isim maksur, isim mangkus, dan isim mamdud. Ada pertanyaan? Ada yang ragu-ragu? Silakan. Ustazah izin Ya, bertanya. ya, Tapi yang materi tadi sebelumnya yang eh, apa keluarga negara itu Ustazah. ya. Nah, di bahasa Arab ada nggak Ustazah? Kan kalau misalkan di bahasa Inggris, eh, misalkan Malaysia kan jadi Malaysian, Australia jadi Australian. Nah, tapi nanti ada keadaan kayak Netherlands, itu kan Belanda jadi Dutch, terus Denmark Denmark jadi Danish. Itu kan beda, yang biasa cuman ditambahin AN Malaysia Malaysian gitu. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada nggak usah kayak eh Artinya berubah bentukan katanya ya. jadi kayak negara-negara tertentu yang dia nggak bisa sekedar ditambahin ya doang gitu. Seperti itu Sepengetahuan Ustazah. saya nggak ada. Ya, semuanya ditambahkan atau itu sepengetahuan saya ya. Mungkin aja ada, kalau ada Anda menemukan bisa diinformasikan. Sepengetahuan saya atau ada nggak Pak Kang? Sepengetahuan saya nggak ada. Artinya selalu ditambahkan dengan ya nisbah. Mungkin ada contoh yang Anda temukan gitu? Nggak ada juga ya. Pak Kang pernah nemukan? Belum. Ya, sepengetahuan saya semuanya ya ditambah ya nisbah aja. Al-Iraq, Iraqiyun gitu. Malah kota Al-Qahira, Al-Qahiri kemarin ya. Ya, jadi belum ada saya menemukan artinya masalah kebangsaan ini berubah bentuk kosakatanya. Ya. Kemudian kalau bahasa Inggris itu mungkin kita kaji juga kali ya. Apa itu asal muasalnya? Kok bisa beda begitu gitu. Ya. Ya kan namanya satu bahasa itu ada keunikan-keunikan tertentu yang ada yang bersifat universal, ada yang bersifat apa namanya spesifik untuk negeri itu sendiri gitu ya. Ya. Masalah perubahan kata kan gitu ya. Ada yang bersifat universal, itu masalahnya semua kosakata di dunia ini ada masalah afiksasi gitu. Tapi mungkin kali ada bahasa daerah yang tidak mengenal afiksasi gitu. Mungkin gitu ya, saya belum pernah meneliti gitu. Tapi secara umum otak kita seperti itu gitu ya. Atau misalnya apa? Masalah muannas muzakkar itu kan nggak semua itu nggak bersifat universal itu ya. Itu tertentu gitu ya. Tidak semua bahasa itu mengenal
jenis mudzakkar muannas gitu, feminin maskulin gitu di dalam pembagian kosakatanya. Ya, itu tidak universal gitu ya. Tapi semua kata yang ada di bahasa di dunia ini pasti ada kata benda, kata kerja gitu misalnya, itu universal. Jadi ada yang semuanya ada, tapi ada juga yang berbeda-beda ya. Nanti kalau ditemukan silakan di WA kita gitu. Iya. Ya bagus juga pertanyaan ini. Anda membanding antara bahasa Inggris dan bahasa Arab ya. Bagus ya. Ada pertanyaan lain? Cukup Ustazah, terima kasih. Oh iya, sama-sama. Yang lain nggak ada yang bertanya? Nggak ya. Kalau gitu kita langsung masuk ke udah selesai ya untuk bagian pertama ya. Bagaimana bagusnya? Latihan ini belakangan deh ya. Boleh nggak? Belakangan ya, kita selesaikan dulu materi ya. Nanti kita buka lagi. Kalau ada salah-salah tulis gitu ya, tolong ya kan nggak sempat ngoreksi ulang gitu. Oh ya, kita lihat dulu tadi berapa ini. Ini ada ya dengan judul ya, semuanya ada 21 ya, materi ada 20. Kemudian juga ada latihan di belakang ini nanti ya. Latihannya ada 2 ini. Ya. Secara umum. Jadi paling materinya ada 18 lah gitu ya. Ya. 18 slide. Kok jadinya yang tadi? Ya udah. Lupa. Ya. Mungkin yang 2 ini enggak terlalu kayak tadi agak rumit, tapi ada juga yang harus kita perhatikan di sini. Yang pertama di slide 2 ini, di PPT 2 ini, an-nasab ila ma fihi ya'un musyaddadah. Kosakatanya sudah memiliki ya musyaddadah. Sedangkan tadi kaidahnya nasab itu dengan menambahkan ya musyaddadah gitu. Nah, itu kan jadi problema jadinya. Sekarang bagaimana cara menasabkan isim yang di dalamnya sudah ada ya musyaddadah. Ya musyaddadah itu mungkin ada berada di akhir kata atau berada di tengah kata. Yang penting kosakata itu memiliki ya musyaddadah. Maka akan kita lihat ada 2 di sini. Ya. Ada 2 hal ini ya. Jadi ada yang pertama itu idza aradna nasab ilal ismil maktum biya in musyaddadah fa in waqa'at tilkal ya ba'da harfin. Nah, ini lain lagi problemanya. Kita melihat apakah ianya sebelum ianya itu ada 1 huruf atau 2 huruf gitu ya. Nih, kalau dia ya musyaddadahnya terletak sesudah 1 huruf, farudda ulal ya'ain ila asliha. Maka dikembalikan huruf ya pertama ke asli. Apakah dia waw atau ya. Wa uqlibah
Ats-tsaniyah wawan maksurah waftah ma qablah. Ini contohnya seperti kata hayyun. Hayyun ini hayyun tayyun. Ini adalah masdar ya, masdar dari hayya. Jarang dipakai hayya, hayya aja gitu ya, hayya. Itu asalnya dari hayya ya. Hayya aslul kalimah ya hayya. Maka dalam keadaan gini ini kebetulan ya-nya memang kedua-duanya ya gitu. Maka tiba di masdarnya menjadi hayyun. Maka keduanya enggak, artinya enggak ada yang harus kita kembalikan ke asal, dia udah asalnya ya keduanya. Maka huruf keduanya, kedua dari ya tadi itu harus diganti dengan waw sehingga menjadi hayawiyun. Nah, kita pernah udah populer kosakata hayawiyun ya. Ya. Beda dengan tayyun. Tayyun itu asalnya dari tawa ya. Atau dari tawyun. Tayyun itu berasal dari taun karena fi'il madinya dari tawa ya. Kemudian kok diganti dengan ya, itu kembali ke kaidahnya lal idza ijtamatil waw wal ya fi kalimatin faula minhuma sakinah gitu. Maka wawnya diganti ya sehingga menjadi tayyun. Tapi setelah untuk menasabkan kata tayyun ini kita harus tahu dulu tayyun itu ya yang dua itu asalnya apa gitu. Nah, kalau kebetulan yang satu waw yang satu ya, maka huruf pertamanya waw, maka itu tadi dikembalikan ke asal gitu. Maka yang asalnya itu yang kita pakaikan menjadi artinya yang asli itu yang kita pakai untuk nasab. Baru nanti yang huruf keduanya diganti waw sehingga dia menjadi tawawiyun ya. Padahal bentuk katanya sama ya, hayyun tayyun. Tapi yang satu hayawiyun sedangkan yang kedua menjadi tawawiyun. Kan susah Bu nyari apakah aslinya ya. Ini cara mencarinya nggak lain tak bukan di mana? Kamus. Nggak bisa enggak gitu, ya. Jadi kalau kita belum mengenal kosakata itu, maka untuk mencarinya dari mana asalnya kok menjadi hayya, menjadi tawa gitu, itu harus dari kamus. Jangan menerka-nerka. Nggak boleh. Itu harus dilihat ke kamus. Kebetulan yang dibuat contoh di sini adalah dua kosakata awalnya bentuknya sama. Kata yang diakhiri oleh ya musyaddadah, tapi setelah dibedah taunya yang satu berasal dari hayya, yang satu berasal dari tawa. Maka dalam menisbahkannya huruf ya keduanya itu yang diganti dengan waw. Ya. Kalau dia huruf ya pertama asli ya tetap asli, tapi kalau ya pertama itu adalah munqalabah maka kembalikan ke asal. Maka jadinya hayyun menjadi hayawiyun, tayyun menjadi tawawiyun ya. Ini butuh apa ya? Saya aja kalau nggak baca buku lupa gitu karena ribet gitu kaidahnya gitu. Kemudian ini ada digambarkan di sini. Hayyun. Ya. Kemudian itu tadi awalnya sebetulnya itu kan disukun. Hayyun itu sukun, maka diubah harokatnya menjadi haya. Nah, waw kedua diganti ya kedua diganti dengan waw sehingga menjadi hayawiyun. Ini dia. Diubah menjadi waw. Itu ditambah ya nisbah dan dikasrahkan huruf sebelum akhir. Yang jadi ininya, yang repotnya awalnya dia mati diubah menjadi fathah, difathahkan, difathahkan gitu ya. Nah, yang mati ini harus difathahkan.
Yang tawa nggak di ini, nggak ada gambarnya gitu ya. Ya. Itu tadi kalau berada sebelumnya adalah satu huruf. Nah, kalau ini, kalau ya musyaddadahnya berada dan sebelumnya ada dua huruf. Wa in waqa'at tilkal ya musyaddadah ba'da harfain, terletak sesudah dua huruf. Fahdhifil ula minal ya'ain, maka dibuang saja ya yang pertama. Kemudian ya yang kedua diganti waw. Kemudian dikasrahkan waftah ma qabla tilkal waw. Sebelum wawnya difathahkan. Nabiyun. Itu artinya ya musyaddadahnya terletak sesudah dua huruf. Nah, kita bongkar dulu tasdidnya tadi menjadi nabiyun. Itu asalnya seperti itu ya. Itu ala wazni fa'ilun. Nabiyun itu asalnya dari nabiyun fa'ilun. Kemudian ya pertamanya dibuang sehingga menjadi nabiyun. Ya. Kemudian ya keduanya diganti waw sehingga menjadi nabawiyun. Nah, ini aneh, satu dibuang, satu diganti waw ya. Kemudian harakat sebelum wawnya difathahkan. Jadi kan tadi nabi menjadi naba gitu ya. Yang dikasrahkan adalah wawnya sehingga menjadi nabawiyun. Adiyun itu juga dari adidun. Adiyun. Kemudian dibuang ya pertama menjadi adiyun. Kemudian ya keduanya diganti dengan waw. Kemudian sebelum wawnya difathahkan dan wawnya dikasrahkan sehingga menjadi adawin. Gak ada pilihan-pilihan gitu ya. Ini khusus untuk ya yang berada setelah dua huruf ya. Ada nggak sesudah tiga huruf? Nanti kita lihat. Ini contohnya yang tadi ya. Nabiyun dibuka tasdidnya sehingga menjadi nabiyun. Kemudian dibuang. Hilangkan ya pertama. Ganti ya kedua dengan waw. Iya. Sehingga dia menjadi ini. Kemudian baknya difathahkan ya. Oh ini banyak ya, ada gambar-gambar begini makanya slide-nya banyak gitu ya. Jadi bukan kaidahnya yang banyak, tapi slide-nya yang banyak. Ya. Sudah? Nah ini ada wa iwaqa'atil kalya musyaddada ba'da salasa au aksar. Kalau ya musyaddadahnya terletak sesudah tiga huruf, berarti sebelumnya ada tiga huruf atau lebih, maka dibuanglah ya musyaddadahnya, kemudian diletakkan di tempatnya itu ya nasab. Jadi kalau kita melihat sama saja misalnya seperti ini marmiyun, asalnya marmiyun, tiba dinisbahkan marmiyun lagi ya. Karena marmiyun tuh ya-nya dibuang, ya musyaddadahnya dibuang, tinggal marmi itu ditambah ya nisbah sehingga menjadi marmin. Sehingga antara isim mansub dengan mansub ilaihnya sama aja gitu. Ya. Cuma kita harus membedakan. Kalau ini awalnya marmiyun, kenapa kita berani mengatakan bahwa ini bukan ya musyaddadah? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Apa asal kata marmiyun? Nggak usah deh asal. Saya nanya apa sigatnya dulu deh. Masyigatuhu. Siapa yang bisa jawab? Ini sama tapi berbeda ya. Marmiyun, marmiyun. Ini apa sigatnya? Ini juga apa sigatnya? Kalau ini udah jelas sigatnya isim mansub. Isim yang sudah diberi ya nisbah. Tapi kalau ini apa? Ayo, udah belajar waktu i'lal. Atau udah belajar waktu isim fi'il apa?
isim maf'ul udah belajar ya. Ya. Ini asalnya dari marmuyun, isim maf'ul dari Roma. Marmuyun. Kemudian apa yang terjadi di alal itu? Apa? Idza ijtama'atil waw wal ya fi kalimatin ula minhuma sakinah faqulibatil waw ya'an. Marmuyun. Wawnya diganti ya sehingga menjadi marmuyun. Mati ya-nya kemudian diidghamkan kepada ya yang kedua sehingga menjadi marmuyun. Nah, prosesnya panjang. Tapi yang cocok bagi ya itu kasrah. Maka dia dijadikan harakatnya jadi kasrah. Marmiyun. Jadi ini adalah sifatnya apa yang pertama? Isim maf'ul. Yang kedua isim mansub. Sama tapi berbeda. Kalau saya katakan hadza marmiyun. Kira-kira itu isim maf'ul atau isim mansub? Ini yang dilempar gitu misalnya. Itu isim maf'ul gitu ya. Ya. Hadza syai'un marmiyun. Maka itu udah isim mansub. Kalau dia menjadi, tapi bisa aja ya kedua-duanya ya. Syai'un marmiyun itu juga bisa isim maf'ul, bisa isim mansub ya. Karena dia sama-sama isim sifat ya. Apa yang contohnya yang lebih tepat kalau dia isim mansub ya? Ada ide nggak Pak Akang? Kalau rajulun marmiyun itu bisa isim mansub, bisa isim mau, bisa isim maf'ul juga gitu. Karena sama-sama naat gitu. Ya, ya nanti kita pikirkan ya gimana tuh contohnya yang lebih tepat antara penggunaan apakah dia itu isim maf'ul atau apakah dia isim mansub gitu. Ya. Tapi yang jelas antara isim maf'ulnya dengan isim mansubnya bentuknya sama. Kenapa? Karena ya musyaddadahnya berada pada huruf setelah atau sebelumnya ada 4 huruf gitu. Berarti dia berada pada huruf kelima gitu. Ini sama aja dengan nomor 2 ya. Nomor 2-nya maqdiyun. Itu dari qadha, yaqdi, maqdiyun. Itu juga isim maf'ul gitu ya. Kemudian cara menasabkannya itu dengan membuang ya musyaddadahnya, kemudian ditambahkan lagi dengan ya musyaddadah. Yang ya pertama adalah gabungan waw dengan ya sebetulnya, tapi kalau ya yang kedua yang pada ya nasab itu adalah ya nisbah ya. Jadi ya-nya walaupun sama tapi berbeda ya. Ini kalau dia berada pada ya musyaddadahnya terletak sesudah 3 huruf atau lebih ya. Jadi misalnya apa? Muhtadi gitu ya. Muhtadiyun ya. Dengan muhtadiyun sama aja. Yang diberi petunjuk dan yang artinya yang dibangsakan. Nah, muhtadi dibangsa itu kan misalnya jadi nama orang ya. Kalau ada nama orang si muhtadi, maka keturunannya menjadi muhtadiyun. Ya. Itu jadi ada 3 macam aja. Artinya sebelum ya nisbahnya ada 1 huruf, ada 2 huruf, ada 3 huruf atau lebih. Gitu ya. Nah sekarang ada lagi yang lain. Ini udah ya. Iya. Ada lagi yang lain. Nah, ini khusus
idza aradta nasab ila ismin fi wasatihi ya musyaddadah maksurah. Ya musyadadahnya berharakat kasrah gitu. Fahzafil ya itsaniyah, maka huruf kedua, huruf ya keduanya dibuang. Kemudian wabqi al-ula as-sakinah. Itu baru ditambah dengan ya musyaddadah. Tayyib itu adalah kalau kita buka kan begitu. Menjadi tayyibun. Ya pertamanya mati, ya keduanya berharakat kasrah. Maka yang kita buang ya berharakat kasrah ini. Maka tinggal menjadi tayyibun. Baru setelah itu ditambahkan ya musyaddadah, tapi sebelumnya harus dikasrahkan menjadi tayyibun. Ya. Kusayyir. Ini bentuk tasgir ya, kusayyir. Kemudian dibuka menjadi kusayyir. Kemudian dibuang ya yang berharakat kasrah menjadi kusairun. Kemudian baru ditambah dengan ya nisbah menjadi kusairiyun. Ya. Kusai ini mungkin nama orang gitu ya. Kalau Quraisyun gitu sama dengan itu tuh. Tapi itu bukan, nggak ada ya nisbah ya. Kalau ini kusayir ya, ada ya nisbahnya. Kalau Quraisyun nggak ada ya, beda gitu ya. Kusai. Maka di sini harus kita buka dulu tasdid. Ternyata yang pertama mati, yang kedua kasrah, maka kita buang yang kasrah, kemudian baru kita tambahkan ya musyaddadah sehingga menjadi kusairiyun. Layyinun gitu misalnya ya, maka saya menjadi lainiyun gitu ya, lainiyun. Apa lagi misalnya yang lain kata-kata yang sepola dengan itu ya. Hayyin gitu misalnya ya, hayyin menjadi hayniyun gitu ya. Itu udah selesai itu ya. Ini tadi ininya tayyibun diubah dulu menjadi tayyibun ya. Hilangkan ya yang berharakat kasrah sehingga menjadi ini, kemudian baru tambahkan ya nisbah ya. Lain lagi konsepnya. Jadi udah dua hal tadi itu ya. Tadi masih di slide yang pertama tadi masalah isim maksur, isim mangkus, isim maksur ya. Nah, itu kemudian isim yang memiliki ya musyaddadah. Nah, sekarang lain lagi nih. Konsep bagaimana cara menisbahkan isim yang sepola dengan fa'ilah dan fu'ailah. Ini lebih ribet lagi nih. Ribet. Ini ada berapa macam nih? Oh iya. Nah ini kita pasti akan menemukan kosakata yang pola dengan fa'ilah ya, atau fu'ailah. Kalau fu'ailah itu masuk tasghir juga ya. Sekarang bagaimana cara mentasghirkan pola kata fa'ilatun ya. Sebetulnya kemarin sudah ada pelajaran bahwa kalau ada diakhiri oleh ta marbutah, maka ta marbutahnya dibuang indan nasab. Seperti kemarin apa? Qahirah menjadi qahiriyun ya. Fatimah menjadi fatimiyun. Baru nanti kalau memang ingin menyatakan itu muannas baru ditambah ta marbutah lagi. Yang pasti cara menisbahkannya jangan membuang ta marbutahnya ya.
Apakah ini juga berlaku di sini? Ya udah pasti juga, tapi ada hal lain yang harus diperhatikan. Sekarang, idza aradtan nasab ilasmin ala wazni fa'ila bi fathil ula wa kasris sani, ya artinya fathah awal, kasrah huruf kedua. Fa in kana ainuhu, ini problemanya, ini ribetnya di sini. Fa in kana ainuhu ghaira mu'tallah, ainnya itu bukan huruf ilat, berarti huruf sahih ya. Wala mudha'afah, dan dia tidak bertasydid, tad'if ya. Fahdhif ya ma'ata'ihi al-marbutah. Ya, jadi bukan hanya ta marbutahnya saja yang dibuang, tapi juga ya-nya juga dibuang. Fahdhif ya'ahu ma'ata'il marbutah al-mutatarrifah. Summa iftahil ain. Contoh, sahifah. Ya, ini polanya fa'ilah. Kemudian huruf kedua katanya tadi, huruf keduanya ha. Itu kan huruf sahih. Ya. Maka dalam kondisi ini ya-nya dibuang sehingga menjadi sahifun. Ya. Kemudian sebetulnya ya ini yang sahifun sahafun artinya haknya diubah harakatnya menjadi fathah, menjadi sahafun. Baru nanti ditambah ya nisbah, kemudian sebelum akhirnya dikasrahkan sehingga menjadi sahafiyun. Ya. Jadi yang pasti di sini ya-nya dibuang, ya ta marbutahnya udah pasti dibuang gitu. Cuma ada perubahan harakat dari sahihi menjadi sahah gitu ya. Sahafiyun. Nah, apa bedanya dengan gharizatun? Sama aja ya, gharizatun. Huruf keduanya juga huruf sahih ya, ghariza. Maka dibuang ya-nya, kemudian ra-nya diganti fathah, gharaz, sehingga menjadi gharaziyun. Ya. Ini aneh-aneh aja ya. Ini khusus untuk kata sepola fa'ilah dan huruf keduanya huruf sahih. Makanya ya dibuang, kemudian harakat kedua itu diubah menjadi fathah, kemudian baru ditambah dengan ya musyaddadah dan sebelumnya jadi kasrah. Sahafiyun. Tadi kan kalau dia bukan mu'tal dan bukan mudha'af. Nah, ini dulu. Wa in kanatil ain mudha'afah au mu'tallah. Jadi ini kebalikan nomor 1. Kalau ini udah jelas sahih saja. Dan kalau dia ainnya itu kan fa'ilah, ainnya ini adalah huruf mudha'afah atau mu'tallah dan dia terdiri dari huruf ilat. Fabqiha indan nasab wahdif ta'ahu al-marbutah al-mutatarrifah. Dalam kondisi ini kita hanya tidak membuang ya-nya gitu. Di sini hanya tak marbutahnya saja yang dibuang. Beda dengan ini ya-nya dibuang, tapi kalau ini tidak membuang ya. Contoh, jalilah. Ini dikatakan mudha'afah karena antara ain dengan lamnya sama gitu. Kan fa'ilah. Ainnya dengan lamnya sama, itu namanya mudha'afah. Maka di sini tidak ada yang dibuang ya-nya. Maka dia menjadi nisbahnya menjadi isim mansubnya jaliliyun. Ya. Kita hanya tinggal membuang ta marbutah, itu udah pasti karena itu udah kaidah di depan ya. Syadidah menjadi syadidiyun. Ini kalau yang mudha'afah. Kalau ini yang ainnya huruf ilat. Nah, ini seperti qawimah. Ini huruf ilat, waw itu huruf ilat. Maka dalam kondisi ini kita selain buang tak, maka sama ya kondisinya, ya-nya nggak dibuang, hanya kita membuang tak sehingga menjadi qawimiyun.
Tawilah menjadi tawiliyun. Ya. Itu kalau huruf keduanya bisa mudha'afah. Dari mana kita tahu mudha'afah? Kita antara ain dan lamnya sama. Ya, jadi maksudnya ini antara ain dengan lamnya hurufnya sama ya. Fa'ilah ya, itu namanya mudha'afah. Yang satu lagi ainnya ini adalah huruf ilat. Atau tadi yang pertama huruf ainnya ini adalah huruf sahih. Itu yang jadi perhitungan ya. Banyak kaidahnya. Pusingnya kita itu banyak kaidahnya. Ini sudah selesai mengenai fa'ilah ya. Jadi ada kemana nih? Tangan ini salah aja. Nah ini. Jadi ada dua kondisi. Dari ini khusus untuk fa'ilah ya. Dua kondisi ini. Kemudian kita lanjutkan kepada kalau fu'ailah. Bagaimana fu'ailah? Idza aradta nasab ila ismin ala wazni fu'ailah bidhammin wa fathin. Nah, artinya fa-nya dhammah, setelah ainnya adalah fathah, bidhammin wa fathin. Fa in kanat ainuhu ghaira mudha'afah, kalau ainnya bukan huruf yang double, fahdhif minhu ya'uhu wa ta'uhu indan nasab. Ini seperti ini Juhainah. Ha itu huruf sahih ya. Dan dia bukan mudha'afah. Maka kalau dia tidak mudha'af, maka dibuang juga ya-nya sehingga menjadi Juhainah. Fahzaf minhu ya wa ta inda nasab. Jadi ya-nya dibuang dan tanya sehingga menjadi. Jadi hampir sama dengan kaidah fa'ilah tadi yang huruf ainnya adalah huruf sehat. Jadi ya-nya dibuang, tanya dibuang. Murainah menjadi muraniyun ya. Ini kalau dia bukan mudha'afah dan bukan huruf ilat ya. Wa in kanatil ain mudha'afah fahdhif ta wa baqil ya. Kalau dia mudha'afah seperti Umaymah. Umaymah itu adalah tasghir dari umun ya. Umaymah. Maka dalam kondisi ini nih mimnya ainnya dengan lamnya sama. Maka tidak, yang dibuang hanya ta saja sehingga menjadi Umaymiyun ya. Artinya ya-nya enggak dibuang. Hurairah, Abi Hurairah. Maka di sini juga dia mudha'af, maka ya-nya juga enggak dibuang. Jadi Hurairiyun. Itu kalau dia apa itu tadi? Yang nomor 3 tadi itu sahih, yang ini adalah mudha'af. Ama idza kanat ainuhu mu'talah, tapi kalau ainnya mu'tal fal aksar, yang lebih sering itu maksudnya fal aksar ya, hadfu ya'ihi ma'atta wa yaqillu ibqa'ul ya' fitta. Kalau dia ainnya uyainah, ya-nya ini adalah huruf ilat, maka katanya lebih banyak yang dibuang ya-nya sehingga menjadi dibuang uyanun sehingga menjadi uyaniyun. Ini dibuang ya. Tapi juga ada, tapi ini sedikit kejadian menjadi uyainah menjadi uyainiyun. Boleh dua-duanya, tapi yang lebih banyak digunakan dengan menghilangkan ya. Sedangkan kalau ya-nya tetap itu sedikit. Itu juga seperti nuwairah. Itu dari tasgir dari narun ya, nuwairah. Maka ini ainnya huruf ilat. Maka kalau yang dihilangkan ya-nya menjadi nuwariyun, kalau yang enggak dihilangkan ya-nya menjadi nuwairiyun. Itu ya mengenai
i'lal dari fa'ilah dan fu'ilah. Jadi puncak ininya itu dilihat pada ain fi'ilnya ini gitu. Ya. Kalau ain fi'ilnya sahih, baik itu dia fa'ilah fu'ilah, maka ya-nya ini dibuang gitu. Tapi kalau dia mudha'afah, maka ya-nya enggak dibuang ya. Ini juga gitu. Ya. Kalau yang mudha'afah. Kalau ini kalau dia huruf ilat yang fa'ilah ainnya huruf ilat maka ia-nya juga enggak dibuang ya. Yang dibuang taknya aja. Tapi kalau dia fu'ilah kalau ainnya huruf ilat ada dua kemungkinan. Ada ya-nya yang dibuang, ada ya-nya yang tetap. Itu rumitnya itu menghafal kaidahnya seperti itu ya. Jangan diomelin saya ya, omelin ahli sarafnya, omelin bahasa Arabnya, kaidahnya rumit kayak gitu ya. Tapi sebetulnya ya, kalau sering kita ini cepat nangkap ya. Walaupun kadang kita lupa, tapi sekali baca ingat lagi gitu ya. Tapi kalau memang nggak pernah dipelajari lagi ya lupa sama sekali gitu ya. Selesai lagi konsep atau kaidah bagaimana menasabkan isim sepola fa'ilah dan fu'ilah. Sekarang pindah lagi masalah nasab kepada murakab, musanna, jama'u, 3 macam ini ya. Murakab, musanna, jama'. Apa itu murakab? Wah, murakab aja banyak lagi istilahnya. Ya. Ini waktunya masih tinggal 20 menit ya. Apa yang dimaksud dengan murakab? Kalau kita itu frasa lah gitu ya. Al-murakab salah satu aksam. Al-murakab ada murakab isnadi, ada murakab mazji, ada murakab idhafi. Jadi ini sekalian mengenal ya bentukan kata yang berbentuk frase. Ada yang namanya kalau kita kan frasa itu dalam bahasa Arab misalnya seperti mudhaf, mudhafun ilaih, naat, man'ut gitu ya. Kemudian ada jar, majrur dan banyak lagi gitu sebetulnya itu yang sangat populer ya. Nah, sekarang ini khusus frasa ada yang istilahnya murakab isnadi. Ya. Ada murakabnya mazji. Ada murakabnya idhafi. Sekarang kita lihat satu persatu. Langsung aja dengan contoh. An-nasab ilal murakab isnadi wal murakab mazji. Ini nomor 1 dan nomor 2. Yakunu yunsabu ila sadrihima ma'a hadfil ajzi. Sekarang, apa itu pengertian sadrun dengan ajzun? Kalau saya mengatakan mudhaf mudhafun ilaih, maka mudhafnya itu namanya sadrun. Mudhafun ilaih itu namanya ajzun. Atau kata pertama itu namanya sadrun, kata kedua namanya ajzun. Maka untuk isnad murakab isnadi. Apa dulu murakab isnadi? Isnadi itu seolah-olah di dalamnya ada musnad dan musnad ilaih. Anda mengenal nggak istilah musnad ilaih? Kalau nggak ada ya bingung lagi gitu. Atau saya alihkan fi'il dengan fa'ilah gitu ya. Jadi seolah-olah ada konsep fi'il fa'il itu namanya murakab isnadi. Ini dalam nama orang ya. Dalam nama orang ya. Ini ada murakab isnadi seperti ta'abbata syarran. Ini seolah-olah ada fi'il, fa'ilnya dhamir mustatir, itu syarrannya sebetulnya maf'ul bih. Tapi ini ada dua kata, ada ta'abbata dengan syarran. Maka ta'abbatanya nama sadrun, kemudian syarrannya adalah ajzun. Maka cara menasabkannya yaitu membuang ajzunnya. Yang dipakai hanya sadrunnya. Nah, sadrun itulah yang dihubungkan dengan ya nisbah. Maka
di sini tabatanya yang dijadikan ditempeli dengan ya nisbah sehingga menjadi ta'abbatiyun gitu. Serangan syarrannya nggak disebut gitu. Ya. Ini kalau dalam bentuk murakab isnadi. Ini seolah-olah jumlah fi'liyah gitu ya. Kalau kita kaji itu seolah ada fi'il, fa'ilnya dhamir mustatir, syarrannya adalah maf'ul bih. Saya lupa arti ta'abbata. Syarran kejahatan gitu ya. Ta'abbata apa ya? Coba deh kamu lihat nanti ya. Jadi itu seolah-olah jumlah gitu ya. Titik-titik syarran kejahatan. Jadi seolah itu, tapi itu menjadi nama gitu. Ada nama orang yang bernama Ta'abbata syarran. Sama dengan kota apa? Hadramaut. Pernah dengar kota Hadramaut? Di mana itu? Yaman ya. Yaman Selatan Arab Saudi gitu. Kita nyebutnya memang Hadramaut ya. Tapi asal katanya apa itu? Hadramautun. Itu namanya murakab isnadi itu. Jadi itu terdiri dari hadara mati, mautun fa'il, telah datang kematian. Nah, itu namanya murakab isnadi. Maka hadara itu adalah sadrunnya, mautun adalah ajzunnya. Maka orang Hadramaut seharusnya hanya hadari gitu ya. Hadariyun gitu. Tapi yang kita lihat kadang-kadang apa? Hadrami. Nggak tahu saya itu. Itu ada restoran gitu Hadramiyun gitu ya. Saya bingung juga gitu. Kok jadi kok Hadramiyun gitu. Seharusnya Hadariyun. Karena mautnya dibuang gitu. Pernah lihat ada restoran Arab ya, Hadrami gitu ya. Itu saya nggak tahu. Atau mungkin ada dua hal, tapi saya nggak pernah lihat kaidahnya kenapa berubah menjadi Hadramiyun gitu. Ya. Untung saya ingat, kalau nggak ditanya sama Yahya ntar, itu kenapa itu? Untung saya udah ingat duluan. Ya memang nggak tahu saya. Saya terus terang, kenapa kaidahnya jadi berubah menjadi Hadramiyun? Ya. Ini seperti nama orang si Jadal Haq ya. Ini Jada al-Haq. Bagus kebenaran itu bagus gitu. Jadal Haq gitu. Jadi nama. Maka Jada ini adalah sadrunya, al-Haqnya ada. Ini kan seolah fi'il dengan fa'il gitu. Maka ajzunya dibuang sehingga menjadi keturunannya menjadi jadiyun gitu. Jadiyun. Jadi yang diambil kata awalnya. Ini kalau dia murakab isnadi. Terus ini contoh lain ini, Mbak, ini kalau nggak salah ini murakab majzi nih ya. Mana ininya? Oh ini tadi kan amal murak, bukan ini udah idhofi ini. Ini tadi an-nasab ilal murakab isnadi wa murakab mazji ya. Nah, ini murakab isnadi ini ya. Ini contoh yang ini ta'abata syarran dengan jadal haq itu murakab isnadi. Sedangkan ini adalah contoh murakab mazji ya. Bak labak. Yaitu kita melihatnya satu kata gitu. Padahal kalau kita lihat peta bahasa Inggris itu dua kata itu, bak la bek gitu ya. Jadi itu ada dua kata. Jadi bakla itu adalah sadrunnya, beknya itu adalah ajzunnya. Ya, maka waktu dia dinasabkan maka ajzunnya dibuang, maka dia orang baklabak menjadi bakliyun. Nah, itu dia murakab mazji ini ya.
Buhtunassar. Ya, ini juga nama kota, nama tempat. Ini berasal dari Buhtu dan Nassar, gitu ya. Ini juga murakab masjid. Ini hampir sama ya, New York gitu misalnya ya. Itu juga murakab masjid ya. Atau nama-nama kota Inggris yang pakai New York, New Orleans gitu ya. Itu namanya murakab masjid gitu ya. Maka yang dibuang ajzunnya, maka tinggal sadrunnya, sehingga orang Buhtu Nassar menjadi Buhtiyun. Coba ini era keterangan al-murakkab isnadi huwa tarkibun ka'annahu fi'lun wa fa'iluhu. Tapi tadi ada kayak ada maf'ulnya gitu ya. Jadi pokoknya jumlah fi'liyah gitu. Al-murakkab madji huwa tarkibun asluhu yatakawwanu min kalimatain. Adalah susunan atau frase yang aslinya itu berasal dari dua kata ya. Jadi tadi labek itu dari ba'la dan bek, buktu nasar itu dari buktu dan nasr ya. Ada kota pelabuhan di Mesir apa? Bursaid gitu ya. Nah, itu kalau kita ini itu ada dua Bur dan Said gitu ya. Jadi itu namanya murakab masjid ya. Selesai yang ini, sekarang yang selanjutnya ada, jadi tadi murakab isnadi dengan murakab masjid kaidahnya sama. Sekarang amal murakab idhofi fa idza lam yu'min al-libsunas nasabna ilal aji wa hadzafna as-sadr. Ya. Murakab idhafi kalau tidak aman, apa itu namanya? Sadrunnya gitu. Seperti kata artinya tidak khusus seperti abu, ummun, ibnun, abdun gitu. Maka yang kita pakai adalah ajzunnya. Nah, seperti misalnya Ibnul Farid. Ibnu itu sadrunnya, maka yang diambil ajzunnya menjadi faridin. Jadi kalau misalnya abdu itu kan banyak ya. Nur juga banyak itu. Itu yang umum begitu. Kalau yang umum begitu maka yang diambil adalah sadrunnya. Ya, seperti juga Ummu Kulsum. Maka yang diambil jangan umunya. Karena nanti umu ada lagi nama orang yang lain umu di depan. Maka diambil adalah kulsuminya. Gitu ya. Kecuali seperti Abdullah gitu ya. Abdullah jangan ya Allahi gitu. Nggak ada itu ya. Nah itu merendahkan Allah namanya. Maka kita ambil abdinya. Gitu. Jadi itu masalah apa ya? Makna umum dan makna khusus gitu. Jadi kita melihat pantasnya di ajzun atau ada nggak contoh yang di sadrunnya gitu. Ada ini ya. Seperti Badruddin. Ini din-dinnya ini banyak ini. Badruddin, Nasruddin gitu. Apalagi ya. Imaduddin gitu. Nah, karena adinnya ini membingungkan, maka yang diambil adalah sadrunnya sehingga menjadi Badriyun. Ya. Sirajuddin, Sirajiyin. Itu adalah untuk yang murakab idhofi yang terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Nama orang. Jadi misalnya kalau abdu asal jangan Abdullah gitu ya. Nah, itu maka yang diambil ajzunnya, jangan abdunnya gitu. Karena abdun itu banyak orang menggunakan gitu, nanti membingungkan gitu ya. Jadi lam yu'min apa tadi itu istilahnya gitu ya. Artinya tidak aman dari belum ini. Nih, fa idza lam yu'min al-lubsu arti maksudnya ini apa?
eh, nanti cari ya kosakata makna yang lebih tepatnya, tapi pengertiannya adalah kalau kita apakah sadrun atau adzunnya itu membuat orang bingung gitu. Ya karena saking banyaknya di ini maka diambil yang tidak membingungkan gitu. Seperti tadi Nuruddin, Sirajuddin, Din, maka diambil sadrunnya. Tapi kalau misalnya Ibnu Abdillah gitu misalnya, Ibnu ya, Ummu Ubaidah gitu misalnya. Maka karena ada yang membingungkan nanti Ummu, maka yang diambil ajzunnya. Jadi ini kalau murakab idhafi ini mana yang lebih khas dari orang itu yang diambil. Begitu kali ya. Ini khusus untuk cara menasabkan kata-kata yang terdiri dari frase ya. Nama gitu. Sekarang bagaimana cara menasabkan kata musanna? Ada juga ya musanna. Maka musanna atau jamak musanna atau jamak muzakkar salim ya. Maka itu dengan membuang alif dan nun dan waw dan nunnya. Katibani menjadi katibiyun gitu. Muallimuna menjadi muallimiyun. Jadi tidak dilihat apakah dia musanna jamak, tapi kita kembalikan. Jadi yang dinisbahkan itu adalah mufradnya. Fa idza lam yakun lahu mufrad au asbaha alaman nasabna ila lafzihi la ila mufradihi. Ya. Jadi kalau tadi musanna dan jamak kita menasabkannya kepada mufradnya. Tapi kalau dia nggak ada mufradnya, misalnya isim jamak gitu ya, nggak ada mufradnya, maka langsung lafadz itu yang diambil gitu. Atau dia sudah menjadi nama aswaha alaman, misalnya kaum ansor, sebetulnya dalam secara ini ansor itu jamak dari nasrun, tapi ansor itu udah menjadi nama gitu. Maka kita tidak mengubahnya kepada mufradnya, tetapi langsung lafadznya dinasabkan. Jadi ansor menjadi ansoriyun gitu ya. Ababil itu isim jamak itu ya, nggak ketahuan apa mufradnya gitu, maka langsung ababil menjadi ababiliyun. Ada kalian nama orang si Ababil kan gitu ya. Maka keturunan jadi Ababiliyun. Atau ini apakah bisa menjawab pertanyaan si Yahya tadi nih? Ini katanya tuh. Ahyanan tunsabul arabu ila kalimatin ala ghairi tariqin nasab al arabi ila kalimatin ala ghairi tariqin nasab al ma'ruf wa yakunu dzalika masmu'an wa la yuqasu alaih. Ada juga menisbahkan itu bukan dengan cara menasabkan ini kali ya seperti ini, tapi ini misalnya haddad, orang yang ahli dibilang besi gitu ya. Nah, itu tapi kan kita sering menyebutnya misalnya amsilah mubalaghah gitu ya. Najar, orang yang ahli dalam bidang kayu gitu. Nah, kalau tadi kan seharusnya apa? Harusnya kan dari hadidiyun. Nah, kan seharusnya begitu ya. Kalau hadid besi, orang yang keahliannya di bidang besi seharusnya kan hadidiyun. Tapi ada ditemukan kata haddad gitu ya. Haddad gitu. Najjar. Ini yang aneh nih. Albunno, orang yang ahli kopi gitu ya. Nah, sama dengan kopinya sendiri albun gitu ya. Tamar, orang yang ahli di bidang korma gitu. Nahirun.
Nahirun apa maksudnya sungai apa ini nggak tahu saya nih ya. Jadi ini hanya jarang ditemukan, tidak banyak gitu ya. Jadi dia itu hanya kosakata biasa aja. Jadi tidak seperti pertanyaan Yahya tadi itu kan eh, nama kota, kemudian tapi kalau nisbahnya bentuknya beda kan gitu ya. Tapi ini eh, bisa mirip-mirip itu. Seharusnya hadid itu tentu tukang besi itu hadidiyun, tapi nyatanya dia haddad gitu ya. Ya, mungkin bisa kali ya. Ya artinya yang keluar maknanya makna nasab, tapi dia cara menasabkannya tidak sama dengan kaidah nasab yang kita pelajari. Ya. Nahirun dari nahar. Nahar siang ya. Apa maksudnya nahirun? Ya, nggak tahu saya apa itu artinya. Ya. Kalau ini jelas ya, ahli di bidang besi, ahli di bidang kayu, ahli di bidang kopi, ahli di bidang tamar gitu ya. Tapi kalau nahirun, ahli di bidang nahar. Apa itu nahar? Yang tahu saya nahar siang gitu ya. Ya. Kalau sungai apa? An-nahru ya. Bukan nahar ya. Habis materi kita. Pas waktunya. Gak sempat latihannya. Jadi ini ada latihan. Tadi di slide 1 ada latihan. Sekarang di sini juga ada latihan tadribat. Ada tadribat untuk materi ini. Ada tadribat amah untuk dari materi apa ini? Dari tasghir. Tapi disuruh menasabkan. Ya. Gimana Pak Kar? Pak Akam? Gak sempat Ya, Bu. kita latihannya. Ya, biar diskusi mahasiswanya. Ya. Jadi Anda diskusikan latihan itu kalau ada yang tidak dipahami dari dua latihan tadi dari segi nasab, Anda boleh bertanya gitu ya. Karena waktunya tidak memungkinkan. Inilah akhir dari perkuliahan kita di semester ini. Lumayan padat, lumayan berat gitu ya. Baik materi sebelum UTS dan materi sesudah UTS. Tapi mudah-mudahan bisa Anda pahami ya. Tapi tentu dengan usaha ya. Jangan hanya dengan doa. Doa harus diiringi dengan usaha ya. Tapi yang mana yang duluan? Doa dengan usaha. Usaha dulu baru berdoa gitu ya. Boleh ya. Doa Kan dulu, doa ada dua, Bu. doa dulu baru usaha. Enggak, yang belakangan itu baru tawakal gitu ya. Tapi harus ada syarat dua ini. Doa dan Pak, usaha. Baru tawakal. Tapi doa, belum usaha udah tawakal itu yang nggak boleh. doa itu ada dua, Bu. Apa tuh? Ada rukun qauli dan rukun fi'li. Oh ya, ada dengan ucapan atau dengan tindakan ya. Tinggal itu usaha Ya. tadi gitu ya. Iya. Insya Allah paham ya. Kalau dipelajari paham, Bu. Ah ya gitu. Tapi Kalau Ustazah kunci-kuncinya udah diberi tahu ya. Ya, silakan ya ya. mau tanya Ya, untuk UAS, apakah langsung pekan depan atau menyesuaikan dengan jadwal yang telah diberikan Pak Bi? kalau UAS biasanya dibuat jadwalnya sama Kak Atiyah gitu. Kita tunggu Yes. jadwal dari Atiyah. Sesuai jadwal aja ntar. Ya, kami nggak Ntar bisa jawab itu pertanyaannya. nanti Oh, saya yang minta untuk disatukan semuanya. Ya, jadi nanti ada ujiannya satu kali sama antara 4 kelas ya. 4 kelas, Bu, ya. Ya, jadi serentak 4 kelas ya untuk sorof 2 ini ya. Mudah-mudahan bisa serentak ya. Ya, saya rasa cukup ya, lebih kurang ya, kalau ada yang kurang-kurang paham ya dipelajari baik-baik. Kalau memang bingung banget baru bertanya gitu. Anda diskusikan sama teman, mungkin ada temannya yang lebih memahami gitu sebelum sampai ke kami ya. Tapi nggak bisa juga terbentur juga baru bisa ditanyakan. Ya, silakan.
Nakhtatim darsana hadhil fatrah bihamdallah. Bukan hadzal yaum saja ya, di hadhil fatrah. Alhamdulillahi rabbil alamin. La'allakum minal fahimina fahman jaida wa najahtum binatijah mumtazah. Itu doa saya ya. Udah didoain itu. Mudah-mudahan nilainya bagus semua. Jangan sampai ngulang deh. Ngulang itu merugikan diri sendiri, merugikan materi juga, waktu segala macam ya. Tapi itu bisa dijalani dengan usaha maksimal. Jangan ala kadar. Jangan dipakai istilah SKS semalam. Kebut semalam ya, sistem kebut semalam. Itu ilmunya nggak akan tinggal. Jadi hendaknya Anda sudah mulai mencicil sebetulnya ya sehabis belajar itu dipahami dengan baik gitu. Sehingga akan menjadi milik Anda sendiri ya. Sudah? Ada tambahan Pak Akam? Cukup, Bu, cukup, Bu. Cukup ya. 6. Astazin Nanti ganti Al-Khuruj. link, Bu, ya. Ganti ya. Jadi kita